Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, eh, kami dari kelompok 10 eh, ingin membuat video yang merupakan tugas dari dosen pengampu Dr. Sri Melvani Ardi Eskom Mkom. Nah, di sini kami ingin melakukan analisis dari sistem aplikasi Pinterest berdasarkan prinsip desain yang telah dijelaskan di pertemuan minggu yang lalu. Nah, eh, langsung saja, sebelum memasuki pembahasan, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Ferdi Ariansa. Saya Alfatan Bagas Kurnia. Saya Cynthia Claudia. Saya Dini Safitri. Saya Felisa Vita. Baik, kami beranggotakan 5 orang, yang dimana eh, kami sudah menyusun semua materi-materi yang telah kami analisis dari aplikasi Pinterest. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yang dimana untuk pembahasan pertama itu akan dijelaskan oleh Alfatan. Kepada Alfatan, atas waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Jadi untuk prinsip user interface design yang pertama yaitu user compatibility. Dari hasil analisis terhadap Pinterest, Pinterest memiliki beberapa keunggulan di prinsip ini, yaitu Pinterest sendiri subjek atau objek dari user itu adalah user visual oriented. Artinya Pinterest dirancang untuk seorang desainer, mahasiswa, pebisnis, kreatif atau siapapun yang mencari inspirasi visual. Jadi untuk UI di Pinterest ini sendiri didominasi oleh pin, gambar, video atau segala macam yang sangat sesuai dengan kebutuhan user untuk mencari ide yang tepat. Jadi ketika user itu pertama kali masuk itu langsung disuguhi oleh pin. Jadi dominasi user UI-nya itu adalah pin. Terus warna dan desain dari user interface sendiri itu clean ya, bersih, simple, dan juga estetis. Jadi sangat mendukung user yang suka visual dan juga navigasinya mudah dipahami. Jadi untuk orang yang baru pertama kali memakai Pinterest ini, maka dia akan langsung tahu bagaimana cara mekanisme atau navigasi dari software ini. Selanjutnya itu ada eh, prinsip desain selanjutnya yaitu workflow compatibility. Nah, jadi di bagian workflow compatibility ini kan bagaimana bagaimana interface-nya dirancang sesuai dengan alur kerja dari sistem atau software itu sendiri. Jadi untuk Pinterest ini alurnya dia kan user mencari inspirasi visual baik gambar, video atau yang lainnya. Setelah itu disimpan, dikoleksi ataupun mau di-download atau di-share. Nah, jadi Pinterest ini desainnya sangat mendukung untuk workflow compatibility. Sesuai dengan alur kerjanya, keunggulan yang pertama itu ada search bar mudah diakses. Nah, jadi search bar, ikonnya juga itu adalah familiar yang biasa digunakan. Jadi user langsung mengenali, oh ini search barnya. Lalu pin langsung bisa disimpan. Untuk device seperti device komputer, laptop, PC, ketika kursor itu over diarahkan ke gambarnya, maka akan langsung muncul tombol simpan. Ataupun kalau di device mobile, ketika pinnya diklik, ditekan, maka langsung akan muncul tombol simpan. Nah, lalu itu user bisa membuat bot tematik. Nah, di bagian kalau user mau membuat atau mengkoleksi foto-foto, foto-foto atau pin-pin yang sesuai dengan kategorinya, bisa dibuat melalui menekan tombol profile. Di situ sudah disediakan kalau mau buat board tematik. Bisa buat misalnya contoh interior, resep makanan, atau gambar-gambar bisa di UI design. Lalu ada call to action, notifikasi call to action. Jadi contohnya itu
notifikasi, notifikasinya berisi gambar ini mirip dengan yang kamu simpan. Nah, jadi ini akan memancing si user untuk melakukan aksi. Nah, gitu. Untuk melanjutkan workflow-nya. Oke, selanjutnya ada prinsip yang ketiga, yaitu task compatibility. Jadi di bagian prinsip ini, eh, user interface itu dirancang sesuai dengan tugas yang akan diselesaikan sistem atau softwarenya atau tugas-tugas dari si usernya. Yang pertama untuk Pinterest ini sendiri, dia punya user interface infinite scroll feed. Jadi ini mendukung browsing itu terhenti. Jadi scroll terus tidak akan ada habisnya, akan terus ada muncul pin-pin yang lain gitu. Lalu ada tombol simpan yang sesuai untuk tugas mengkoleksi inspirasi. Selanjutnya ada fitur relate pins. Jadi kalau kita ketik nih pinnya, gambar atau video, maka si sistem, si softwarenya akan memunculkan pin-pin lain yang se sejenis, yang mirip-mirip dengan yang kita pin itu. Nah, ini akan membantu memperluas user untuk mencari ide yang dilihat atau disimpan. Lalu, di Pinterest juga tidak ada fitur-fitur yang mengganggu tugas. Contohnya, Pinterest tidak ada chat seperti Instagram. Jadi, memang Pinterest ini fokus untuk tugasnya mencari inspirasi, foto, video, mengkoleksi. Jadi, tidak ada gangguan-gangguan yang akan mengganggu user keluar dari tugasnya. Untuk prinsip yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih kepada Alfatan. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya sendiri yang menjelaskan, yang dimana saya akan mengambil tiga prinsip desainnya. Untuk yang pertama itu product compatibility. Nah, artinya produk ini adalah sistem yang berfokus pada seberapa baik produk itu untuk dapat bekerja sama dengan produk ataupun platform lain. Nah, terdapat tiga poin penting di product compatibility berdasarkan analisis kami terkait sistem aplikasi Pinterest. Yang pertama itu kompatibilitas lintas perangkat. Nah, maksudnya apa sih ini? Nah, kompatibilitas lintas perangkat ini merupakan sebuah aplikasi Pinterest yang dapat diakses baik melalui browser web ataupun aplikasi seluler, baik itu dia iOS ataupun Android, dan bahkan aplikasi desktop untuk Windows. Nah, sinkronisasi data di semua platform ini akan berjalan dengan lancar, sehingga ini memungkinkan dapat pengguna untuk beralih antara perangkat tanpa kehilangan kemajuan dari aplikasi Pinterest-nya. Nah, untuk poin yang kedua itu ada integrasi pihak ketiga. Nah, maksudnya aplikasi Pinterest ini dapat memungkinkan pengguna untuk menyimpan pin dari berbagai situs web lain melalui tombol save yang sudah disediakan di aplikasi Pinterest-nya. Atau bisa melalui juga ekstensi browser. Nah, ini menunjukkan kemampuan bahwasannya aplikasi Pinterest ini sudah diintegrasikan, sudah terintegrasi dengan ekosistem internet yang lebih luas. Untuk poin yang ketiga, fitur lintas fungsi. Nah, maknanya eh, Pinterest ini memiliki fitur-fitur yang berinteraksi dengan produk lain. Misalnya eh, fitur Pinterest Lens yang mungkin memungkinkan Anda untuk mengambil foto dari objek yang kita inginkan ataupun objek di dunia nyata yang sehingga ini bisa kita upload juga ke aplikasi Pinterest. Oke, boleh dilanjut slide berikutnya. Nah, untuk yang kedua itu ada familiarity. Nah, familiarity ini ibaratnya eh, seberapa mudah pengguna itu dapat memahami atau menggunakan suatu produk berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Artinya, sebelum aplikasi Pinterest ini mungkin dari beberapa sebagian orang atau dari beberapa kita sudah menggunakan aplikasi yang lain yang hampir-hampir sama dengan aplikasi Pinterest. Di familiarity ini terdapat juga tiga analisis. Yang pertama, antarmuka visual yang familiar. Nah, artinya antarmuka Pinterest yang akan didominasi oleh gambar dan tata letak ubin ataupun grid yang sangat mirip dengan eh, contohnya tuh kayak galeri foto atau Instagram. Jadi nggak jauh-jauh beda sehingga kita nggak terlalu asing dengan tampilan-tampilan
di berandanya ataupun tampilan awalnya. Nah, untuk yang poin kedua ada aksi yang dikenal. Nah, aksi yang dikenal ini maksudnya sebuah konsep pin dan board yang mirip dengan konsep save ataupun bookmark yang sudah dikenal di browser web sebelum-sebelumnya. Nah, tindakan seperti ini menekan icon pin untuk menyimpan atau membuat board untuk mengorganisir. Ini merupakan sebuah konsep yang mudah dipahamin karena dia sudah menyerupai cara kita mengorganisir file atau folder di sebuah komputer kita sendiri. Jadi nggak jauh-jauh beda antara tampilan di Pinterest maupun dari penyimpanan file yang ada di komputer kita masing-masing. Untuk poin yang ketiga itu ada navigasi intuitif. Nah, ini sebuah bar pencarian ataupun tab beranda. Bisa juga tab notifikasi berada di posisi yang umum ditemukan di sebuah aplikasi. Jadi nggak jauh beda kalau dia dibuka di mobil handphone, posisi letaknya itu ada di bawah untuk bagian notifikasi, beranda, dan lain-lainnya. Jadi nggak terlalu asik lah dengan penggunaan-penggunaan aplikasi lainnya. Gitu. Oke, boleh next slide berikutnya yang ketiga. Nah, untuk desain yang ketiga itu ada simplicity. Nah, simplicity ini merupakan desain yang bersih dan mudah digunakan tanpa elemen yang tidak perlu. Nah, aplikasi Pinterest ini unggul dalam hal ini karena mereka berfokus pada pengalaman pengguna yang efisien. Jadi, dengan adanya prinsip ini menekankan pada desain yang mudah digunakan lah, tanpa ada elemen-elemen yang nggak perlu ataupun nggak terlalu nggak nggak penting untuk digunakan ataupun ada di aplikasi Pinterest ini. Terdapat tiga poin penting juga di simplicity ataupun bisa dikatakan kesederhanaan, yaitu yang pertama desain minimalis. Artinya, aplikasi Pinterest ini sangat bersih dan berfokus pada konten visual, tidak ada elemen-elemen yang mengganggu, yang mengurangi perhatian dari gambar itu sendiri. Jadi, ketika si pengguna ini membuka aplikasi Pinterest tadi, dia bisa berfokus pada tujuan awalnya yang ketika ingin melihat desain-desain gambar, bukan teralihkan dengan elemen-elemen ataupun fitur-fitur lain yang tidak terlalu penting untuk aplikasi Pinterest tersebut. Untuk poin yang kedua itu alur pengguna yang sederhana, yaitu proses utama dari Pinterest ini mencari, menyimpan, berbagi, lalu ini bisa dikatakan kayak langkah-langkah ataupun algoritma yang sangat mudah dipahamin. Bahkan ketika kita membuka aplikasi tanpa melihat tulisan-tulisan pun kita sudah tahu bahwasannya ini gunanya untuk ini. Misalnya kayak bar pencarian, ada eh, kaca pembesar itu nggak terlalu asing bagi kita karena pada umumnya kayak di Google aja sudah sering kita gunakan, kita sudah tahu gitu kan. Oke. Nah, alur pengguna yang sederhana ini eh, pengguna dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka cari melalui pencarian-pencarian yang sudah saya katakan sebelumnya. Oke. Untuk poin yang ketiga, pengguna ikon yang jelas. Nah, icon-icon yang digunakan di Pinterest ini seperti icon pin, icon kaca membesar tadi yang sudah saya singgung di poin kedua, dan icon profil adalah icon-icon yang umum yang mudah dikenali. Oke. Nah, mungkin untuk pembahasan dari saya itu saja akan dilanjutkan oleh Felis pembahasan berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke prinsip control. Prinsip ini menekankan tentang pentingnya memberi pengguna kebebasan untuk mengatur cara mereka menggunakan aplikasi, yaitu di sini Pinterest. Jadi, pengguna nanti nggak hanya pasif mengikuti sistem, tapi bisa menyesuaikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka sendiri. Nah, kalau di aplikasi Pinterest ini, seperti yang terlihat pada gambar pertama, ada fitur bahwasanya kita bisa memilih mode gelap atau terang. Jadi tampilannya sesuai kenyamanan mata kita. Nah, pada foto yang kedua, kita bisa mengatur privasi board kita. Mau dibuat rahasia atau juga dibagikan ke orang lain. Pada foto yang ketiga, ada kontrol untuk pengaturan notifikasi. Jadi kita bisa milih mana yang mau kita terima supaya kita nggak kebanjiran notif. Dan yang keempat, kita juga bisa mengontrol visibilitas profil kita. Misalnya mau ditampilkan ke publik atau hanya kita sendiri yang bisa lihat. Nah, slide selanjutnya. Kalau tadi kita lihat kontrol dari sisi tampilan, privasi, dan notifikasi, Pinterest juga menyediakan kontrol yang lebih luas. Yang kelima ada kontrol bahasa. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan bahasa mana yang kita mau untuk menampilkan pin-pin atau gambar-gambar yang kita tertarik. Lalu pada gambar yang ke-6 ada kontrol untuk pengaturan pesan.
Nah, di kontrol ini kita bisa menentukan siapa saja yang boleh mengirim pesan kepada kita. Dan yang selanjutnya ada pengaturan komentar. Jadi kalau ada komentar yang nggak sesuai, kita bisa filter atau bahkan kita bisa batasi. Dan yang terakhir pada prinsip kontrol ini, kita bisa mengontrol personalisasi iklan. Nah, dengan ini pengguna bisa pilih apakah mau menerima iklan yang dipersonalisasi atau tidak. Nah, semua fitur kontrol ini menunjukkan bahwa Pinterest memberi kebebasan penuh ke penggunanya, sehingga pengalaman menggunakan aplikasi ini jadi lebih nyaman, aman, dan sesuai preferensi masing-masing. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu direct manipulation. Prinsip ini intinya adalah pengguna bisa berinteraksi langsung dengan objek digital lewat tindakan sederhana, seperti klik, drag, atau sentuh. Bedanya dengan prinsip yang lain, perubahan yang dilakukan langsung terlihat secara real time sehingga terasa lebih natural dan intuitif. Nah, kalau contoh yang di Pinterest, seperti yang terlihat pada gambar pertama, kita bisa menyusun ulang pin dengan fitur drag and drop untuk mengatur ulang board kita, dan nanti hasilnya langsung kelihatan tanpa perlu langkah tambahan. Pada gambar yang kedua, kita bisa juga melakukan direct manipulation melalui zoom gambar. Cukup dengan pinch in atau pinch out untuk melihat detail gambar. Dan yang terakhir, ada fitur geser layar atau swipe baik ke kanan ataupun ke kiri, yang memudahkan kita untuk berpindah antar pin dengan cepat. Nah, dengan direct manipulation ini, pengalaman pengguna jadi lebih interaktif, responsif, dan terasa lebih nyata. Nah, untuk prinsip yang selanjutnya yaitu what you see is what you get. Prinsip ini berarti apa yang kita lihat di layar saat mengedit sama persis dengan hasil akhirnya. Jadi, pengguna nggak perlu menebak-nebak karena perubahan yang dilakukan langsung terlihat. Contohnya kalau di Pinterest, yang pertama ketika kita mengedit profil, perubahan nama atau foto langsung tampil sesuai dengan nanti yang akan terlihat di profil. Lalu, ketika kita membuat pin baru, perubahan seperti kita memasukkan judul, deskripsi, dan gambar yang kita masukkan langsung tampil seperti hasil akhirnya. Yang ketiga, saat kita mengedit papan, misalnya mengganti header atau deskripsi, tampilannya juga nanti langsung sesuai dengan hasilnya nanti. Dan yang terakhir, ketika kita membuat papan, pin yang dipilih untuk ditampilkan bisa langsung kita lihat susunannya di layar. Jadi, prinsip WYS-WYG ini memastikan pengguna merasa yakin dengan hasil yang mereka kerjakan, karena apa yang terlihat itulah yang akan didapatkan. Prinsip selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih banyak. Berikutnya saya akan menjelaskan prinsip yang ketiga, yaitu ada flexibility. Nah, sesuai dengan namanya, prinsip desain ini yang berarti sistem yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan, preferensi, dan juga kebiasaan dari berbagai pengguna yang berbeda-beda, begitu. Dan di Pinterest ini, fleksibilitas dapat kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama itu ada multilingual interface, di mana Pinterest mendukung banyak bahasa mulai dari bahasa Indonesia, Afrika, Malaysia, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya fitur ini, para pengguna dari berbagai negara tetap bisa memahami terkait konten dan menu yang ada di aplikasi walau berbeda-beda negara. Yang kedua itu ada customizable board, di mana di sini pengguna bebas untuk membuat papannya itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti yang terdapat pada gambar kedua ini, misalnya ada orang yang ingin membuat board khusus untuk resep makanan ataupun dekorasi rumah, atau mereka juga bisa untuk buat board pribadi untuk inspirasi seperti outfit harian gitu. Dan tidak hanya itu aja, tapi user juga bisa mengatur terkait kategori dari boardnya dan dapat memilih apakah board tersebut ingin disimpan sebagai private saja atau dapat dibagikan secara publik agar dapat dilihat oleh semua orang. Lalu yang ketiga itu ada personalized feed, em, di mana konten menyesuaikan preferensi user dengan gaya dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, jadi kita bisa adjust sesuai dengan kemauan kita. Jadi, contoh jika saya sering mencari kayak ide desain kamar, maka untuk beranda saya akan dipenuhi dengan pin terkait interior dan dekorasi. Sementara itu, pengguna lain bisa adjust sesuai dengan kategori yang diinginkannya, apakah fotografi, hewan, desain, manga, dan lain sebagainya. Jadi, dengan cara ini, para setiap usernya itu dapat user experience yang
lebih sesuai dengan kebiasaan mereka sendiri. Oke, berikutnya ada prinsip desain yang bernama responsiveness. Nah, responsiveness sendiri memiliki pengertian di mana sistem tersebut memiliki kemampuan untuk merespon interaksi pengguna dengan cepat, lancar, dan juga tanpa adanya keterlambatan yang mengganggu. Nah, contohnya itu di Pinterest ini, prinsip ini tampak jelas gitu ya, di mana yang saya buat di gambar pertama ini adalah fast feedback, di mana kalau misalnya ketika kita menemukan pin menarik lalu kita tekan tombol save, maka dalam hitungan detik akan muncul tanda kecil ataupun notifikasi seperti yang ada di bagian gambar atas bahwa pin tersebut berhasil disimpan. Nah, feedback instan ini yang membuat si user itu em, yakin bahwa Pinterest ini ataupun konten yang sudah disimpan ini sudah langsung tersimpan di bagian bookmarknya begitu. Jadi sistemnya langsung memberi konfirmasi. Lalu contoh yang kedua itu ada instant search dan recommendations, di mana pencarian dan rekomendasi pin muncul langsung sesuai input pengguna saat mengetik. Nah, contohnya itu yang ada di gambar. eh, Seperti yang bisa kita lihat, begitu saya mengetikkan kata kunci di kolom pencarian, contohnya saya ketik ada E. Jadi sebelum saya menyelesaikan kata itu, sistem sudah menawarkan rekomendasi begitu, seperti ada Acer Grayan, terus Ed Mubara, Ed Ada, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya ada Instant Pin Preview. Nah, ini saat kita klik sebuah pin, maka halaman detailnya itu langsung terbuka tanpa ada waktu tunggu yang panjang. Contohnya itu ada pada gambar. Di sini kita bisa lihat informasi lengkapnya, itu pilihan untuk membagikan ataupun menyimpan pin ke dalam board tertentu begitu. Oke, berikutnya ada prinsip desain yang bernama Invisible Technology. Maksudnya ini adalah di mana teknologi yang ada pada sistem tersebut bekerja di belakang layar sehingga para usernya itu bisa fokus pada aktivitas utama mereka dan bukan pada proses teknis yang rumit. Nah, dalam Pinterest ini kita bisa lihat dari beberapa aspek yang dimana pertama itu ada background sync dan juga updates, dimana ketika ada pin baru perubahan pada board ataupun notifikasi dari akun lain, semua itu langsung tersinkronisasi secara otomatis begitu. Jadi si usernya itu nggak perlu lagi nekan tombol refresh karena semua pembaruan itu sudah siap begitu si user membuka aplikasinya. Lalu yang kedua ini ada seamless board collaboration, di mana jika sebuah board itu dibagikan ke beberapa orang, maka setiap kali ada perubahan, misalnya penambahan pin baru ataupun pengaturan kategori, perubahan itu langsung terlihat oleh si semua kolaborator. Jadi sesuai dengan hak permission yang diberikan oleh si owner boardnya. Jadi mereka tidak perlu lagi melakukan langkah manual lagi untuk melihat update terbaru karena sistem sudah menanganinya di belakang layar. Lalu berikutnya ada AI powered recommendation. Nah, ini salah satu bagian yang paling kompleks di Pinterest, di mana sistem menggunakan kecerdasan buatan ataupun yang biasa kita sebut dengan artificial intelligence untuk mempelajari kebiasaan pengguna, lalu menampilkan pin yang paling relevan dengan minat mereka sesuai dengan algoritma kebiasaan pengguna selama ini. Tetapi sebagai pengguna kita nggak ngelihat proses algoritma yang rumit itu, tapi kita hanya lihat hasil akhirnya di mana feed kita terasa sangat sesuai dengan kebiasaan kita terkait men-scroll beranda dan sebagainya. Mungkin untuk prinsip desain selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dini. Prinsip yang selanjutnya, robustness, yaitu aplikasi tetap berjalan dengan baik meskipun pengguna melakukan kesalahan atau kondisi tak terduga dan memberikan peringatan untuk memastikan pengguna tidak melakukan kesalahan saat menjalankan aplikasi. Contohnya di Pinterest itu kalau kita melakukan input keyword yang salah saat mengetik untuk pencarian, kita bisa tetap menemukan hasil yang relevan meskipun ada kesalahan ejaannya. Selanjutnya, misalnya saat melakukan create sebuah pin, saat kita memasukkan titel atau judulnya, kita eh, diberi batasan input judul sebanyak 100 karakter. Jadi kalau lebih itu ada tanda kalau karakternya udah lebih dan tidak bisa dilanjutkan kata-katanya. Yang selanjutnya ada feedback dari action dan undo. Misalnya kalau kita mematikan kolom komentar dari satu pin kita, pengguna diberi notifikasi untuk memberitahu bahwa kita sudah mematikan komentar dan setelah itu kita juga memiliki opsi untuk undo
mematikan kolom komentar tersebut untuk memastikan bahwa eh, kolom komentar yang kita matikan itu benar-benar yang kita inginkan. Selanjutnya, prinsip protection. Prinsip protection ini melindungi pengguna dari hal-hal yang berbahaya dan merugikan, misalnya untuk melindungi akun pengguna, data pengguna, melindungi dari spam atau akun palsu dan konten-konten negatif. Contohnya ada message setting untuk mengatur siapa yang bisa mengirim pesan ke kita dari friends atau followers atau dari orang-orang yang pengguna lain. Selanjutnya di profile visibility juga dapat diatur untuk menyembunyikan profil kita menjadi private. Selanjutnya ada dua factor authentication atau 2FA ini untuk memastikan login kita lebih valid. Selanjutnya ada social permission untuk kita bisa mematikan izin komentar, filter kata atau memblok beberapa akun yang tidak ingin kita lihat. Selanjutnya ada prinsip yang terakhir yaitu easy to learn dan easy to use. Jadi tampilannya itu mudah dipelajari bahkan oleh pengguna baru dan bisa tetap nyaman digunakan oleh pengguna yang lama. Karena dalam Pinterest tersebut tidak terlalu banyak perubahan dan ikon-ikon yang ada juga ikon yang sudah familiar. Contohnya di navigation bar-nya itu ikon-ikon yang ada, ikon yang familiar, jadi sudah sering ditemui oleh pengguna meskipun bukan di aplikasi Pinterest tersebut. Selanjutnya tampilannya sederhana seperti di icon like, comment, share, setting dan sebagainya terlihat sederhana dan juga familiar dan icon untuk save-nya itu jelas jadi dapat digunakan dengan mudah. Selanjutnya keyword recommendation untuk memberi rekomendasi tambahan untuk menyesuaikan hasil tampilan yang lebih spesifik saat kita memasukkan sebuah keyword. Ada keyword tambahan yang bisa kita pilih lagi. Eh, Baiklah, segitu saja prinsip yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ferdi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikutlah hasil presentasi kami, hasil analisis kami selama 1 minggu ini. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya selaku moderator izin pamit. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.